Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Andisa Amalia Hazrah, NPM 2101021002, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, mata kuliah Studi Islam dan Moderasi Beragama. Dosen pengampu Ibu Nawang Wulandari, MPDI. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengertian hadis. Yang pertama, pengertian hadis. Arti al-hadis menurut bahasa adalah sesuatu yang baru, sedangkan arti al-hadis menurut istilah syar'i adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai ketetapan hukum dalam syariat agama Islam. Hadis sendiri dijadikan sebagai sumber hukum syariat ajaran agama Islam di samping Al-Quran, ijma, dan qiyas, dan menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Keberadaan hadis menjadi pelengkap dan menyempurnakan supaya umat tidak salah paham dalam memaknai setiap ayat atau ajaran agama. Saat umat mempertanyakan hal yang baru dan belum terdapat di Al-Quran serta hadis, maka diambil dari ijma. Kemudian berlanjut, baru dijelaskan dan diperkuat dengan adanya qiyas. Kemudian fungsi hadis. Hadis memiliki fungsi antara lain: 1. Bayan at-takrir, yang artinya memperjelas isi Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir, yang artinya menafsirkan isi Al-Quran. Yang ketiga, bayan at-tashri, yang artinya memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Yang keempat, bayan nasah, yang artinya mengganti ketentuan terdahulu. Sejarah kodifikasi hadis. Pada masa Rasulullah, periwayatan hadis umumnya hanya dilakukan melalui hafalan dari satu sahabat ke sahabat lain, bukan melalui tulisan. Pertimbangannya hanya sederhana, yakni dikhawatirkan akan tercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Meskipun Al-Quran sendiri pada awalnya juga sama, bukan untuk dibukukan atau ditulis, tetapi secara tegas Rasulullah memberikan lampu hijau kepada para sahabat supaya mencatat Al-Quran dengan alat tulis. Hingga datang masa kepemimpinan Khalifah kelima, Umar bin Abdul Aziz. Dengan perintah beliau, kodifikasi hadis secara resmi dilakukan. Imam Bukhari mencatat dalam sahihnya kitab Al-Ilmu, dan Umar bin Abdul Aziz menulis perintah kepada Abu Bakar bin Hazm. Lihatlah apa yang merupakan hadis Rasulullah SAW, lalu tulislah, karena sungguh aku mengkhawatirkan hilangnya ilmu dan lenyapnya para ulama. Di antara yang pertama kali mengumpulkan hadis atas perintah Umar bin Abdul Aziz adalah Muhammad bin Muslim dan Ibnu Syihab Az-Zuhri, salah seorang ulama dari Hijaz dan Sam. Dan penulisan hadis ini menjadi tradisi ulama setelahnya di abad ketiga dan seterusnya, hingga datang zaman keemasan dalam penulisan hadis. Macam-macam hadis. Hadis dalam Islam terbagi menjadi 3, yaitu 1. Hadis sahih, yaitu menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Yang kedua, hadis hasan, yaitu hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mutsail sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Perbedaan hadis ini dengan hadis sahih adalah di mana hadis hasan rawinya tidak kuat hafalannya. Yang ketiga, hadis dhaif, yaitu hadis yang lemah, tidak kuat. Hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Kemudian, dalil-dalil yang mendasari hadis sebagai sumber utama ajaran agama Islam. Di antaranya pada surat An-Nahl ayat 44 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Muhammad al-dzikr, Al-Quran, agar supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa ajaran-ajaran yang telah diturunkan kepada mereka. Yang kedua, An-Nisa ayat 80 yang berbunyi, may yuti'ir rasula faqad ata'allah, yang artinya, barang siapa yang mematuhi Rasul itu, maka sesungguhnya orang itu telah mematuhi Allah. Yang ketiga, surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fangtahu, yang artinya,
Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka hendaklah kamu menerimanya, dan apa yang dilarangnya, maka hendaklah bagimu meninggalkannya. Yang terakhir adalah aliran ingkar sunnah. Menurut bahasa, kata ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan berasal dari bahasa Arab yang mempunyai beberapa arti. Di antaranya, angkara yungkiru ingkaron, yang artinya tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu. Dan bahwa ingkar sunnah hadis adalah sekelompok umat Islam yang tidak mengakui atau menolak sunnah hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Golongan ini hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir atau hadis mutawatir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.